Bab ke-370. Bukan aku yang akan menghadapinya. Rasa sesal di hati Christina semakin besar saat dia mendengar ucapan Sean yang langsung menyuruhnya untuk segera bangun. Aku sudah memaafkan kamu, sekarang bangunlah. Ucap Sean sambil memegang kedua pundak Christina dan memaksanya bangun. Derek Lin yang berada di dekat sang istri terlihat diam saja meski dalam hatinya dia sangat ingin membantu Christina. Hal tersebut dilakukan oleh Derek Lin atas permintaan Christina sendiri yang ingin agar dia tidak ikut campur urusan Christina dengan Sean. Christina khawatir jika Derek akan bermusuhan dengan Sean gara-gara dirinya. Terima kasih, Sean. Sahut Christina sambil perlahan bangkit berdiri. Melihat Christina menuruti permintaannya agar segera bangun, Sean segera melepaskan tangannya dari pundak Christina. Secara refleks, Derek Lin segera bergerak membantu Christina bangun sambil memeluknya dan membantunya untuk duduk di kursi. Apa kamu sudah merasa lega sekarang? Setelah kamu bisa mendengar sendiri kata maaf dari mulut Sean secara langsung? Bisik Derek Lin di telinga sang istri. Iya, Derek. Beban berat yang selama ini selalu menghimpit dadaku akibat perbuatan buruk aku pada Sean di masa lalu. Perlahan mulai menghilang begitu Sean bilang jika dia sudah memaafkan aku. Terima kasih, kamu benar-benar telah menepati janjimu. Sahut Christina. Apa aku pernah mengingkari janjiku kepada kamu, Christina? Goda Derek Lin sambil duduk di sebelah sang istri. Entahlah, aku tidak ingat. Sahut Christina asal saja karena sadar jika Derek Lin sedang menggoda dirinya. Apa Carolina tidak bilang kepada kamu jika aku sudah memaafkan kamu, Christina? Tanya Sean tiba-tiba. Aku sudah bilang, Sean. Kak Christina saja yang ngotot ingin mendengar langsung kata maaf dari kamu. Sahut Carolina sebelum sang kakak menanggapi pertanyaan dari Sean. Siapa yang merencanakan ini semua? Aku curiga jika semua ini pasti ide dari Sebastian. Ucap Sean sambil memandang ke arah Sebastian. Bukan ide aku, Sean. Semuanya diatur oleh Naomi. Tukas Sebastian cepat, khawatir jika Sean akan menyalahkan dirinya. Begitu mendengar ucapan Sebastian, Sean langsung terdiam. Waduh, kalau semua diatur oleh Naomi aku tidak mungkin bisa mengajukan protes. Gumam Sean dalam hati. Berhubung pesanan makanannya sudah diantar, sebaiknya kita makan dulu. Kasihan Derek dan Christina, pasti sudah kelaparan setelah terbang berjam-jam. Ucap Naomi saat melihat dua orang pelayan meminta izin untuk memasuki ruang VIP mereka sambil mendorong dua buah troli makanan hasil pesanan Naomi. Mengapa banyak sekali makanan yang kamu pesan, Naomi? Tanya Carolina sambil menatap Naomi dengan pandangan penuh rasa penasaran. Aku sengaja pesan banyak jenis makanan untuk menjamu pengantin baru. Kata orang-orang, jika pengantin baru mau makan banyak, perutnya akan cepat berisi. Sahut Naomi asal saja. Ucapan Naomi sontak saja membuat muka Christina memerah karena dia tahu jika Naomi sedang menggoda dia dan Derek Lin. Oh, ternyata seperti itu. Gumam Carolina terlihat pura-pura bingung. Sebagai seorang dokter, tentu saja dia tahu jika ucapan Naomi tersebut hanya sekedar gurauan. Setelah dua orang pelayan selesai mengatur semua makanan di atas meja, mereka berenam segera menikmati hidangan yang dipesan oleh Naomi. Ternyata Naomi pesan tenderloin medium rare untuk Christina. Gumam Sean dalam hati saat dia melihat Christina langsung mengambil steak tersebut. Sean tentu saja tahu jika jenis steak tersebut adalah steak favorit Christina. Cukup lama suasana ruang makan VIP tersebut menjadi hening dan hanya terdengar suara peralatan makan yang kadang beradu. Christina, aku sungguh merasa gembira ketika tahu jika kamu sudah menikah dengan Derek Lin. Selamat atas pernikahan kalian. Ujar Sean memecahkan kesunyian sambil mengangkat gelas minumnya yang langsung disambut oleh Derek Lin dan Christina. Terima kasih Tuan Muda Sean. Tukas Derek sambil mengangkat gelas minumnya. Anda sendiri kapan akan menikah, Tuan Muda? Lanjut Derek Lin sambil melirik ke arah Naomi. Aku sih terserah Naomi saja, Derek.
Sahut Sean santai. Kamu harus menceritakan kepada kami bagaimana kamu bisa ketemu Dawek Lin sampai akhirnya kalian berdua menikah. Tapi ceritanya besok saja di kantor. Karena malam ini adalah malam penyambutan pengantin baru seperti yang baru saja dikatakan oleh Naomi. Lanjut Sean. Tentu saja, Sean. Aku akan menceritakan semuanya. Sahut Christina yang langsung paham dengan maksud tersembunyi dari ucapan Sean tersebut. Mereka semua kembali sibuk dengan makanan masing-masing sambil berbincang dengan topik-topik yang ringan-ringan saja, sama sekali tidak ada seorang pun yang menyinggung masalah Christina dan Sean di masa lalu. Matahari sudah mulai condong ke tempat tenggelamnya saat perahu yang ditumpangi oleh Scott dan Chad mendarat di pulau tempat bekas markas Blood Evil berada. Setelah menambatkan perahunya, Scott dan Chad bergegas menuju ke arah danau di mana ada 3 buah bukit yang di salah satu dari bukit tersebut ada markas Blood Evil yang sudah terkubur. Kita harus cepat, Chad. Aku sungguh merasa penasaran dengan helikopter tadi. Semoga saja penumpang helikopter tersebut memang bukan bagian dari Blood Evil. Ucap Scott sambil mempercepat larinya. Aku yakin bukan, Scott. Sahut Chad yang berusaha mengimbangi Scott dengan berlari sekuat tenaga. Tidak sampai 15 menit, Scott dan Chad sampai juga di dekat bukit terbesar yang berada di pinggir danau. Mereka berdua langsung berjalan mengendap-endap saat mereka melihat helikopter yang mendarat di samping bukit tersebut, tepat di bekas helipad yang biasa digunakan oleh anggota Blood Evil. Bukankah itu Tuan Randall Robinson pemilik Randall Trading? Aneh sekali, apa yang sedang dia cari di bukit itu? Gumam Scott sambil mengambil ponselnya dari dalam saku celananya. Beberapa kali Scott mengambil gambar orang yang sedang berjalan ke arah helikopter yang bukan lain memang Randall Robinson. Aku jadi curiga jika dia tahu tentang markas Blood Evil yang terkubur di dalam bukit yang paling besar itu. Gumam Scott sambil memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya. Kamu mengenal orang itu, Scott? Tanya Chad dengan suara lirih. Dia salah satu pengusaha terbesar di ibu kota negaraku. Sahut Scott cepat. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Scott? Tanya Chad lagi. Menunggu dan mengawasi. Tukas Scott. Loh, aku pikir kamu ke sini untuk menangkap orang itu. Sahut Chad. Aku tidak memiliki alasan apapun untuk menangkap atau mengganggu orang itu. Dan lagi, apa kamu tidak melihat ada 2 orang dengan senapan mesin yang mengawal orang tersebut? Tukas Scott. Mendengar ucapan Scott, Chad langsung memandang ke arah sekitar helikopter dengan lebih cermat. Kamu benar, Scott. Ternyata dia membawa pengawal bersenjata. Gumam Chad. Sepertinya mereka sudah mau pergi, Scott. Sambung Chad sambil menyenggol pundak Scott. Iya, aku tahu. Sahut Scott sambil memandang ke arah helikopter yang baling-balingnya mulai berputar kencang. Tak lama kemudian, helikopter tersebut pergi meninggalkan bukit tersebut, membawa Randall Robinson pulang kembali ke negaranya. Kalau tahu cuma mau mengawasi seperti ini saja, lebih baik aku tidak ikut tadi. Gerutu Chad setelah helikopter tersebut tidak terlihat lagi. Makanya, lain kali tanya-tanya dulu kalau mau ikut. Sahut Scott sengaja mengolok-olok Chad. Ayo pulang! Lanjut Scott sambil berjalan keluar dari tempat persembunyian mereka, diikuti oleh Chad tanpa mengatakan apapun. Apa sekarang kamu sudah sadar, Kenjiro? Inilah hasilnya kalau kamu tidak mendengarkan perkataan guru kamu. Kau tegur Fumihiro kepada putra semata wayangnya itu. Iya, Pah, aku minta maaf. Aku baru sadar jika kemampuan bela diriku ternyata masih sangat rendah. Sahut Kenjiro sambil menundukkan kepalanya. Baru kali ini Kenjiro benar-benar serius mendengarkan ucapan Fumihiro, sang papa. Minta maaflah kepada guru, bukan kepadaku. Ujar Fumihiro. Tidak perlu. Potong sang guru. Aku tidak membutuhkan kata maaf dari kamu, Kenjiro. Aku hanya ingin kamu bersungguh-sungguh saat berlatih. Kamu memiliki bakat untuk bisa menguasai seluruh ilmu yang aku miliki. Lanjut sang guru.
Jika dari dulu kamu serius dan bersungguh-sungguh, orang itu tidak akan begitu mudah untuk mempermalukan kamu seperti ini. Pungkas sang guru. Ya guru, aku berjanji untuk serius berlatih. Tukas Fumihiro. Tumben hari ini guru tidak marah-marah dan memaki-maki seperti biasanya. Gumam Kenshiro dalam hati, merasa heran dengan perubahan sikap gurunya yang mendadak lebih kalem dari biasanya. Kenshiro, untuk beberapa hari ke depan aku tidak bisa melatih kamu secara langsung. Aku minta kamu untuk tetap berlatih dengan serius jurus penggunaan senjata rahasia yang aku ajarkan terakhir kali. Ujar sang guru. Senjata rahasia yang kamu lempar harus sudah bisa menancap di papan sasaran, minimal masuk setengahnya, saat aku datang nanti. Lanjut sang guru. Baik guru. Tukas Kenshiro. Fumihiro, aku pergi dulu. Ucap sang guru tiba-tiba. Silakan guru, semoga semuanya lancar. Sahut Fumihiro. Setelah mendengar ucapan Fumihiro, sang guru bergegas pergi keluar dari ruang latihan dengan terburu-buru. Ada apa dengan guru, Pah? Mengapa tiba-tiba saja pergi dengan begitu tergesa-gesa? Tanya Kenshiro dengan raut muka penasaran dan sedikit kecewa. Guru harus kembali ke Jepang. Ada masalah penting yang harus dia selesaikan di klan. Sahut sang papa. Ada klan ninja lain yang tiba-tiba menyerang anggota klan guru kamu. Lanjut Fumihiro. Klan ninja di Jepang, jumlahnya memang cukup banyak. Klan yang saat ini paling dikenal adalah klan Iga dan klan Koga. Selain itu ada pula klan Shinobi, klan Kimura, klan Koga Gonin, klan Akutagawa, klan Yakugomo yang berubah menjadi Iga Shichigumi, dan masih ada beberapa lagi. Berapa lama guru akan berada di Jepang, Pah? Tanya Kenshiro lagi. Kenshiro sangat berharap jika sang guru tidak akan terlalu lama pulang ke Jepang karena dia ingin merayu sang guru agar mau membalaskan dendamnya terhadap Brain. Papa tidak tahu, bisa beberapa hari atau mungkin beberapa minggu, tergantung besarnya masalah yang harus diselesaikan oleh guru kamu. Tukas Fumihiro. Raut wajah Kenshiro langsung berubah suram begitu mendengar ucapan Fumihiro. Perubahan wajah Kenshiro tidak terlepas dari pengamatan sang papa. Ada apa Kenshiro? Kenapa wajah kamu ditekuk seperti itu? Tanya Fumihiro. Kenshiro langsung terhenyak kaget begitu mendengar ucapan sang papa. Nggak apa-apa, Pah. Aku cuma sedang merasa sedikit kecewa. Di saat aku sudah berniat untuk serius berlatih, guru malah harus pulang ke Jepang. Sahut Kenshiro sengaja berbohong. Apa kamu mau jika papa yang melatih kamu selama guru pulang ke Jepang? Tanya Fumihiro. Tidak usah, Pah. Sahut Kenshiro cepat. Aku akan berlatih sendiri saja. Lanjut Kenshiro. Fumihiro yang dari awal memang sudah bisa menebak jawaban anaknya tersebut, cuma tersenyum dan kemudian berjalan keluar dari ruang latihan. Kenshiro, kamu jangan lagi mencari masalah dengan CEO Dragon Corp itu, kecuali kamu sudah menguasai seluruh ilmu guru. Pesan Fumihiro saat sudah melewati pintu ruang latihan. Iya, Pah? Sahut Kenshiro. Bukan aku yang akan berhadapan dengan si Brain itu, tetapi guru. Sambung Kenshiro dalam hati. Kenshiro ternyata sadar diri jika kemampuan bela dirinya masih jauh di bawah Brain. Tunggu pembalasan dari aku, Brain! Batin Kenshiro sambil menahan dendam yang semakin menggunung. Hiat! Teriak Kenshiro sambil meloncat cukup tinggi. Wut! 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 3 buah senjata rahasia berbentuk bintang meluncur cepat dari tangan Kenshiro yang baru saja terayun, dan langsung menancap di papan sasaran, masuk ke dalam papan tersebut hingga seperempatnya dan berderet dengan sangat rapi.